per berapa? Per 6 bulan sekali ganti injektor, ganti injektor. Saya bilang, Pak, di tempat saya, customer saya ganti injektor tuh 5 tahun aja belum ganti. Nggak percaya dia. Fuel system ini adalah diproduksi dan di development oleh Scania sendiri sama oleh Kamin ya. Ini namanya thermal regulating valve. Kemudian di bawah sini itu ada namanya water separating. Itu hampir sama dengan common railnya Komatsu PC300 lah, kurang lebih. Hanya low pressure manual ya, pakai pressure gauge. Untuk high pressure itu tidak ada pengukuran manual. Hati-hati teman-teman ya. Kenapa? Karena pressure-nya tinggi. Teman-teman, salam alat berat ya, jumpa lagi. Jadi kali ini sesuai janji saya di 3 tahun yang lalu sebenarnya. Ya, kita ada di engine-nya Scania ya, yang terbaru. Sebenarnya nggak terbaru sih, udah lama ya. K410 ya, K410 CB. Nanti kalau untuk yang K450 yang sana ya, masih belum berani inilah ya, gak enak masih baru teman-teman, yang lama aja lah. Jadi mungkin teman-teman udah tahu, semua sudah tahu lah engine Scania seperti apa, ketahanannya, kekuatannya, kemudahan maintenance ya. Yang saya bahas di sini adalah sistem fuel sistemnya. Ini yang masih rame ya, walaupun beberapa di luar sana masih banyak yang bukan keliru sih ya. Saya agak kurang pas gitu, jadi kita diskusi aja. Pertama, Scania itu punya 4 fuel line system ya. Pertama adalah disebut inline pump, kedua disebut PDE, ketiga disebut HPI, dan keempat disebut EXPI. EXPI ini ada 2 pengertian ya. Ada yang bilang ekstrim, EXPI, X ya, bukan E ya, X gitu. Extreme pressure injection. Ada yang bilang juga ini extra pressure injection. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya tidak akan mempermasalahkan itu. Saya lebih cocoknya ke extreme ya, ke extreme pressure injection. Oke, jadi dia punya PDE. Kalau inline pump di Euro 1 kita nggak usah bahas ya. Itu saya aja belum lahir, Mas. Kita PDE. PDE adalah kepanjangannya adalah PDE, Pump Dutch in Height. Jadi, sekali lagi, Pump Dutch in Height itu bahasa Sumedang ya. Bahasa ya Swedia sana ya. Yang kedua adalah HPI. HPI ini High Pressure Injection. Dan yang terbaru adalah XFI ya. XPI ya, atau Extreme Pressure Injection. Bedanya apa sih? Bedanya adalah dari pressure tentu saja. Itu nanti ada pakai SDP3, pakai trim coat lah. Beda sama Komatsu kan. Komatsu tutup mata aja Pak, ganti injektor. Itu perbedaan dari software ya, by design lah sama Scania. Oke. Bahwa fuel systemnya Scania itu adalah murni, menurut saya bagus. Akan tapi kalau maintenance-nya tidak bagus, selesai. Contoh penggunaan filter yang tidak genuine. Kedua, cara kita servis keliru. Misalkan kita ganti filter ini, dilepas, kemudian kita isi solar. Nah, itu udah salah. Udah fatal ya. Kenapa? Kalau di sini diisi solar duluan dari luar, baik itu yang suction ataupun yang high pressure, maka kotoran akan masuk ke pompa, masuk ke injektor. Ya, sama aja memasukkan kotoran ke injektor ya akan rusak teman-teman. Ya. Kemudian dia masuk ke sini, ini namanya suction filter atau filter suction. Nah, di filter suction ini ada 3 komponen, ada 4 sih. Pertama adalah priming pump, kedua adalah ini namanya thermal regulating valve. Kemudian di bawah sini itu ada namanya water separating. Nah, tentu di dalam ini ada filter loh ya. Nah, ini filternya filter suction. Kalau kita yang menyebutnya adalah pre-filter kalau di Komatsu ya. Filter sebelum. Jadi ini filter pertama lah, penyaringan pertama. Oke, ini fungsinya ya ini untuk memompa manual ya. Kemudian di sini ada thermal. Ini penjelasannya agak lumayan panjang. Thermal ini adalah sebenarnya salah satu rahasia dari Scania ya terkait penggunaan biofuel atau biosolar yang 100%. No. Kalau teman-teman lihat penggunaan biofuelnya di sini Bang, yang biofuel. Nih. Terus Scania kan sampai B100 ya. Tuh. Biofuel up to B100 fuel. Oh, truk bukan yang itu tuh. Sama aja ya. Terus Scania K50 CB itu dia kemampuannya sampai B100 tuh. Ya, B100. Emang ada B100 di pom bensin. Tapi itu jelas ya. Walaupun misalkan 35, 36, 40 biofuelnya bisa. Karena itu udah dinyatakan B100.
Jadi rahasianya di sini teman-teman, salah satu rahasia di mana kalau kita ngomong biofuel sendiri itu kan akan mengakibatkan terjadinya kristalisasi ya atau pengendapan. Kalau di filter ini dia lama-lama ngendap. Kalau posisi dingin lama dia ngendap sehingga bisa memblok, bisa buntu. Nah, di sini akan dihangatkan, akan dipanaskan oleh solar sendiri. Secara kerja dari thermal. Jadi thermal ini dia akan ngebuka pada saat posisi dia aku lupa berapa temperaturnya, tapi kalau nggak salah minus 15 derajat dia akan buka penuh ya. Mungkin mulai dari minus 20 atau berapa dia akan buka penuh. Ini pipa ini, selang ini adalah ujung-ujungnya dari return ini. Dari return sistem ya, dari ini return akumulator, bukan return pipa bloknya, ini return blok. Kemudian dia ke sini, ini ketemu dengan return pompa, ujung-ujungnya dia ke sini dulu. Ya, ke sini dulu, dari sebelum ke return dia ke sini dulu. Nanti di sini dia akan, kalau dia posisi masih minus 15 derajat yang ngebuka, maka masuklah solar yang hangat yang dari return untuk menghangatkan sini, sehingga tidak akan pernah terjadi blok atau kebuntuan pada suction filternya ya teman-teman. Kerja water separator ini unik ya yang di Scania ya. Kalau di Komatsu kan kita manual ya, ngelihat si gelas ada air, ada kotoran, manual dibuang. Ini enggak, ini otomatis ya. Dia menggunakan sistem Venturi, ada palapnya ini. Jadi Venturi. Ya ini aku nggak bisa bilang terlalu banyak ya masalah Venturi karena ya karena begitulah ya. Ya intinya sistem Venturi ini dia bisa membuat apa namanya di suction ini nanti lari ke drain ya. Jadi mau kayak teknologi kayak karburator lah. Karburator seperti gitu. Ya, jadi otomatis selama engine hidup, maka dia akan ada yang ke tangki. Ya, baik itu udara ataupun misalkan air ya yang tadi pada saat engine hidup terus-menerus dia akan ada yang dikeluarkan ke tangki. Makanya kalau di Scania itu dianjurkan setiap sekian kilometer ya, saat servis itu melakukan drain pada tangki. Kalau ada drainnya di drain, dicek ada airnya enggak. Nah, itu di situ. Ya, jadi kalau di sini nggak ada. Kalau misalnya tidak ada drain plug, kita menggunakan vacuum pump. Itu wajib hukumnya karena ini muter ke sana airnya ya. Air ini pasti ada teman-teman ya. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada lah di sistem bahan bakar itu akan ada yang namanya air atau water karena ini proses ya kondensasi lah apa di tangki ya teman-teman. Dari sini dia akan masuk ke pit pump tadi ya. Pit pump itu belakang. Nah, nanti dipompakan oleh pit pump. Pit pump ini sekali lagi sebagai pengumpan atau penyuplai atau penghisap yang dari tangki depan sana ke sini menjadi pressure antara 9 sampai 12 bar. 9 sampai 12 bar ya. Rank. Kenapa 9 sampai 12 bar? Karena angka 9 didapat pada saat dia low pressure, putaran putaran rendah ya, low idle. Nah, kenapa? Karena dia sistemnya bukan piston pump, dia gear pump yang tipenya eksternal ya, yang di sisi luar. Jadi putarannya terpengaruh oleh engine itu sendiri. Jadi kalau engine low idle ya mungkin 9 bar, tapi kalau engine high idle dia bisa 14 bar atau 12 bar, sorry. Di 12 bar. Di dalam pit pump ini itu ada namanya regulator valve ya. Regulator. Jadi regulator itu pengaman sistem pit pumpnya dia. Jadi sistemnya itu dari suction diputar ke discharge ya, nanti masuk ke pompa ini sih sebenarnya. Kemudian ada regulator di tengah. Nah, dari suction itu kalau di headnya buntu, ngeblok, maka regulatornya gerak. Ke atas ketekan. Itu 14 bar. Ya, 14 bar ngedrag. Jadi dari discharge dia masuk lagi ke suction, bolak-balik. Itu cara kerja dari regulator dia, pengaman dia. Kalau terjadi blok dari filter ini ya, teman-teman, atau abnormal system untuk mengamankan pit pump. Nah, dari pit pump ini, mana nggak kelihatan. Ya, ini ke atas. Ya, dari bawah pit pump tadi yang dari suction itu kan masuk ke pit pump ke sini. Dari sini baru masuk ke pressure filter. Di pressure filter dia masuk baru ke di sini ada 3 komponen ya. Dari pressure filter ini ya masuk dari tadi. Nanti di sini ada Venturi, terus ada yang namanya pressure valve di bawahnya. Pressure valve ini sebenarnya backup dari regulating pit pump tadi. Jadi kalau regulating pit pumpnya macet atau ngejam, maka pressure valve yang di bawah ini akan ngebuka. Yang ngebukanya di 14
bar lah, yang kemudian dia akan mengarah ke tangki. Di pit pump sendiri di bagian bawahnya itu dilengkapi dengan namanya overflow ya, overflow valve. Kalau di overflow valve-nya bocor teman-teman, jangan langsung main ganti pit pump ya atau ganti pompa. Pastikan dulu tadi, pertama regulatingnya tidak macet, kedua pressure valve yang di bawah ini tidak macet ya, sebagai safety. Oke, dari sini kemudian, nah ini dilengkapi dengan sistem auto atau continuous bleeding. Selama engine hidup, baik ada udara atau tidak, dia akan continuous bleeding ke sini teman-teman ya. Ya, ke bawah sini ya. Dari ini continuous bleeding namanya ya, terus-menerus akan bleeding. Itu salah satu kerja Venturi. Makanya diperhatikan nanti di tangkinya ya. Oke, sesudah masuk ke sini, baru nanti ke sini ya teman-teman. Nah, ini checkpot ya. Ini checkpot untuk pengukuran tadi, low pressure tadi. Antara 9 sampai 14 bar tadi atau 12 bar ya. Biasanya kalau kita di lapangan ngomongnya coba cek low pressure-nya. Nah ini, ngecek low pressure ini. Kemudian dia masuk ke disebutnya high pressure pump ya, pompa utama ini. Nih pompa utama, ada sistemnya ya, sistem inilah. Dari pompa utama sebenarnya dia tidak langsung masuk ke plunger-nya ya, tapi dia masuk ke IMV. Nih, ini namanya IMV. Ini solenoid IMV ya, inlet metering valve dari sini. Yang ini pakai solenoid. Kemudian dia ngatur buka tutup lah. Uniknya gitu, dia ngatur buka tutup sesuai dengan nanti dari ECU-nya ya. Jadi mau berapa. Di sini baru masuk ke sini, baru dipompakan. Nah, pas saat dipompakan ini keluar, pressure-nya itu bervariasi, tapi sudah jauh lebih tinggi. Makanya hati-hati ya di sini ya teman-teman. Kalau nanti di lapangan teman-teman membuka, hati-hati. Pressure saat setarnya aja, kalau keluaran dari sini itu udah 350 bar. Kalau dia low idle, hidup low idle itu udah 500 bar, kurang lebih segitu ya. Kalau misalkan Bang, kalau di tempat saya katanya 510, ya kurang lebih ya, mohon maaf ya teman-teman, ikhlasin aja yang 10-nya gitu. Namanya kita juga nggak pakai apa-apa ya, cuma modal ini doang, berani doang di sini, nggak modal apa-apa saya ya. Dari sini kemudian masuk ke pipa ini ya teman-teman. Nah, kedua pipa ini masuklah ke akumulator. Ini namanya akumulator. Kalau kita ngomongnya kan common railnya ini ya. Nah, di sini nyebut akumulator. Di akumulator, nah, baru ke per silinder nanti ya. Jadi setiap silinder ini tuh. Cuma bedanya, ada beda. Ini yang nomor 1 ini ke nomor 1, injektor 1. Nah, yang 2 ini kan, ini 1, ini 2. Ini enggak, ini yang 3. Perhatikan ya, tuh. Yang 2 ini yang 2 ya. Nah, ini yang 2. Nah, jadi 1, 2, sorry tangan kiri tangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, perhatikan ya posisinya. Oke, di akumulator ini ada 2 komponen penting. Nah, pertama ini disebutnya agak unik ya. Kalau kita di Komatsu namanya common rail pressure sensor. Kalau dia enggak, dia ngomongnya pressure sama temperatur. Jadi 2, ini sensor pressure sama sensor temperatur. Ya kalau pressure yang hampir sama lah, dia ngebaca tekanan yang pada akhirnya dikalkulasi oleh ECU ya untuk proses selanjutnya. Tapi kok temperatur dibaca ya buat apa gitu loh? Mungkin biar nggak tahu panas gitu ya, atau panas dingin gitu. Ya, kalau yang teman-teman tahu isi di kolom komentar ya, fungsinya kenapa temperatur yang ini nggak dibaca gitu. Harusnya kalau temperatur kan return ya, arah ke ini, kok masuknya dibaca. Oke, selanjutnya penting ini, di sini di ujung ini ada namanya safety valve. Safety valve, cuma bedanya dia apa ya, two stage lah, modelnya gini. Di Scania ini ada satu sistem safety yang mungkin tidak dimiliki oleh produk lain ya. Setahu saya, nggak tahu juga yang lain sih sebenarnya. Ini ada model limhum. Limhum itu adalah ketika ada problem di sini, di luar mechanical ya, kayak pompa jebol ya beda lagi gitu. Misalkan di sini over pressure ya teman-teman, ini jebol pada saat pressure di sini 3100. Jadi pada saat ada abnormal, pressure mencapai 3000 atau 3100, maka ini tembus di sini, kemudian ke tangki lah, kembalilah ke tangki sana ya. Tapi begitu udah tembus, dia akan balik lagi, dibatasi limitnya jadi 1000. Jadi 2 tahap, piston 1, piston 2 gitu ya di dalamnya ini. Yaitu begitu jebol dia akan 1000. Nah, 1000 bar.
Nah itu namanya limhum. Jadi supaya tidak breakdown di tengah jalan ya. Jadi begitu jebol kebaca 3.000, kemudian dia akan memberikan 1.000. Kemudian kalau dimatikan lagi, kemudian dihidupkan, kalau masih problem tetap 3.000, jebol lagi dia. Jebol lagi tetap dipaksakan operator, dia dibalik jadi 1.000. Jadi sistemnya kalau limhumnya bekerja, sistem ini semua cuma 1.000 bar. 1.000 bar itu ya cukup untuk bisa pulang ke rumah dengan lemas ya. Jadi limhum itu sebenarnya bahasa, kalau kita pahami bahasa Indonesia ya, kita pulang ke rumah tapi lemes gitu loh, nggak ada tenaga gitu ya, karena pressure 1.000 ya. Ini sebagian safety ya teman. Dan kalaupun jebol harusnya ini nggak perlu diganti karena dia two stag ya, dua piston. Dari sini ini di sini ada dua ya karena dua pistonnya terpisah teman-teman ya, nanti di sini digabungkan lah. Nah ini returnnya, kita kembali ke return sini ya, ini kembali. Jadi ini kalau unit normal ini nggak ada keluar ya, normal ini nggak fungsi, nggak return. Ini kayak limiter di Komatsu, ini nggak akan keluar ya. Tapi ini jalurnya nanti ketemu lagi ini blok untuk returnnya ya, panjang nanti. Nah dari sini baru dia akan ketemu bareng ya dengan internalik atau return dari high pressure pompa, barengan masuk. Nah baru ke sini dia ke tengah ini ketemu penturi ya, pengaturan tadi teman-teman, penturinya mengatur ya. Kemudian dia masuk ke sini ya, nanti ujung-ujungnya dia lari ke sini nih ke sini teman-teman ya. Ini return yang nanti balik ke tangki. Nah, di sini ada juga satu sebentar untuk cek. Sebentar aku lupa. Cekpot ya, cekpot pengukuran atau pengukuran. Ini bukan pengukuran high pressure ya. Sekali lagi bukan pengukuran high pressure nanti tekanan yang akan ke injektor, bukan. Tapi ini adalah pengukuran nanti pressure yang return ya. Return atau pressure yang kembali ke tangki, karena di sini nanti ada dilengkapi dengan overflow ya. Overflow-nya ini di dalam sini nih ada overflow. Nah, ini overflow valve ya, itu sekitar 0,2 bar atau berapa, 0,2 bar kayaknya ya di sini. Nah, ini ya teman-teman. Sini ya, jadi checkpot ini bukan untuk mengukur high pressure sekali lagi, tapi untuk mengukur pressure return yang ngomongnya ya. Jadi untuk pemeriksaan pressernya itu hanya low pressure yang diperbolehkan ya. Sama, hampir di semua common rail sistem EXP ini kan sebenarnya kalau kita bandingkan itu hampir sama dengan common railnya Komatsu PC300 lah, kurang lebih. Ya, cuma sistemnya sama jadi dia diukur hanya low pressure manual ya, pakai pressure gauge. Untuk high pressure itu tidak ada pengukuran manual. Hati-hati teman-teman ya. Kenapa? Karena pressernya tinggi. Dia bisa 2.400 ini. 2.400 bar itu kalau kita kilogram berarti 2.400 kilogram berarti 2,4 kintal itu tekanan ya, bahaya lah ya. Makanya dia menggunakan sensor ngebacanya. Nah bedanya adalah kita harus menggunakan SDP3 untuk bisa ngebuka ini, membaca, menganalisa, sama ini ya trim code, nanti penggantian injektor masuk ke injektor ini ya. Sebenarnya kalau saya pribadi ya, ini sistem ini udah bagus, akan tetapi satu hal yang sistem ini bisa rusak atau bisa tidak tahan lama adalah karena faktor pertama maintenance. Terus terang aja ya, saya jujur aja teman-teman. Pertama penggunaan spare part yang tidak genuine, itu mempengaruhi jelas. Kedua adalah cara kita dalam melakukan servis itu juga bisa. Seperti di Komatsu ya, banyak yang tidak terima ketika saya bilang, Pak, solar main filter jangan diisi. Oh, capek mompa apa katanya. Nah, sekalinya ganti injektor, nangis dah. Ganti injektor per berapa? Per 6 bulan sekali ganti injektor. Saya bilang, Pak, di tempat saya, customer saya ganti injektor tuh 5 tahun aja belum ganti. Nggak percaya dia. Padahal udah saya bilangin caranya. Nah, di Scania juga begitu. Maintenance-nya ini loh, mudah, asal mengikuti SOP. Sekali lagi, asal mengikuti SOP atau standar operating procedure dari tim UT-nya. Bagaimana cara menggantinya yang benar? Silakan tanya ke PT United Tractor cabang Jakarta kalau di Jakarta ya. Terima kasih kepada khususnya tim UT Connect, tim marketing di sini, tim service atas kesempatan videonya ya. Semoga ini bisa sedikit membantu. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga keselamatan. Salam alat berat.